Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merilis capaian pemberantasan narkoba oleh pemerintah dan aparat kepolisian selama 1 bulan terakhir. Lebih dari 3.000 kasus narkoba terungkap dengan barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Pengungkapan narkoba ini merupakan hasil kerjasama dengan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai. Pengetatan pengawasan penyelundupan narkoba dari luar negeri merupakan fokus Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Menko Polhukam dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi negara. Kembali kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia beliau sangat serius dalam hal memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak terhadap generasi muda ini betul-betul harus bisa diberantas semaksimal mungkin, mulai dari hulu hingga ke hilir. Dalam sebulan operasi, Des Pemberantasan Narkoba mengungkap lebih dari 3.600 kasus dengan menangkap sebanyak 3.965 tersangka serta barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kapolri bersama Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar konferensi pers pencapaian hasil penindakan pemberantasan narkoba. Informasi selengkapnya kami ajak Anda bergabung dengan rekan Sekar Wanda, langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Sekar, apa perkembangan terbaru dari informasi yang Anda dapatkan sampai saat ini di sana? Ya baik, selamat siang. Prita Zega dan juga pemirsa, pada hari ini dari pihak Kapolri bersama dengan jajaran menteri ini telah melaksanakan konferensi pers pencapaian Des Pemberantasan Narkoba, di mana dari pihak Polri juga bersama dengan jajaran menteri khususnya Menko Polhukam ini berhasil untuk menangkap 3.695 tersangka. Dan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana dan apa saja yang tadi sudah disampaikan saat konferensi pers, kita sudah bergabung dengan KBP Suhermanto selaku Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan tadi apa saja sih barang bukti yang sudah ditemukan, berhasil ditemukan, lalu berapa banyak tersangka dan prosesnya seperti apa, Pak? Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi yang dirilis oleh Bapak Kapolri dengan Menko Polhukam ini adalah kegiatan Des Pemberantasan Narkoba yang melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Dalam hal ini adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk mengungkap jaringan narkoba yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa pelaksanaan press release ini adalah hasil operasi yang telah dilakukan oleh Des Pemberantasan Narkoba selama 1 bulan. Jumlah barang bukti yang bisa ditangkap dari kasus ini cukup banyak. Jadi dari sabu hampir 1,2 ton, untuk ganja hampir juga 1,2 ton, terus untuk hasis itu 132 kilo, untuk happy vibe hampir 1.100.000 lebih, dan beberapa barang bukti lainnya. Pak, tadi kan Kapolri juga sempat menyebut bahwa ini sudah banyak sekali tren-tren baru begitu dalam penyamaran narkoba. Nah, apakah hal tersebut mengganggu proses penangkapan ataupun pengungkapan kasus narkoba ini, Pak? Memang kalau dari hasil penangkapan yang telah kita lakukan kemarin, khususnya penangkapan pabrik narkoba di Bali, dari jaringan ini menggunakan tren yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan vape ya. Vape. Jadi saat ini kan anak-anak muda itu sedang tren menggunakan vape untuk merokok. Nah, dari jaringan ini mengelabuin masyarakat dengan memasukkan hasis cair ke dalam vape untuk dijual di masyarakat. Dan harganya juga cukup tinggi. Ini salah satu tren yang terbaru saat ini yang telah kita ungkap di pabrik ekstasi, pabrik narkoba di Bali. Apakah itu mengganggu prosesnya, Pak? Apakah semakin sulit dengan ada tren-tren baru ini?
Tentu saja ini membuat kita harus berinovasi, melakukan analisa dan kajian yang mungkin nantinya jaringan-jaringan ini mengubah pola untuk melancarkan aksinya, namun kita tetap melakukan upaya-upaya secara maksimal. Dengan adanya DES ini kita juga lebih mudah karena melibatkan beberapa instansi terkait. Upaya dari pemerintah sendiri apa saja Pak yang dilakukan, baik dari pemerintah ataupun sosialisasi terhadap masyarakat, Pak? Jadi upaya pemerintah melalui DES ini ada beberapa pokja yang telah dibentuk. Yang pertama, pokja pencegahan. Pokja pencegahan ini melakukan kegiatan-kegiatan edukasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa pokja pencegahan ini melibatkan beberapa kementerian lembaga, begitu juga dengan tim-tim yang lain, dan beberapa kegiatan-kegiatan sudah disampaikan tadi. Salah satunya adalah sosialisasi bahaya narkoba di tingkat pelajar. Terus menggunakan beberapa tokoh-tokoh dan influencer untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang kedua, pokja penegakan hukum. Pokja penegakan hukum dan TPPU yang tadi ditampilkan di acara pers itu adalah hasil dari kinerja pokja penegakan hukum dan TPPU. Yang ketiga, pokja rehabilitasi dengan melibatkan BNN dan Kementerian Kesehatan untuk sama-sama melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu dan pengguna narkoba. Baik, terima kasih Pak atas informasi dan juga waktunya. Baik pemirsa, itulah tadi keterangan dari Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim yakni KBP Suhermanto yang juga menyebut bahwa dari pihak Polri sendiri juga bersama dengan jajaran menteri ini telah membuat pokja yang berguna untuk melakukan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba dan juga sosialisasi terhadap masyarakat agar kedepannya Indonesia ini dapat terbebas ataupun berkurangnya kasus-kasus narkoba di Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan ke Zega di studio. Sekar Wanda menggambarkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Sekar.